3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas L4407, yang beranggotakan saya, Rahmadani Alem Lestari, rekan saya Ine Rineko Putri, dan rekan saya Sabita Putri Widya, akan mempresentasikan mengenai tugas besar sistem energi listrik terbarukan. Tujuan yang pertama itu ada mengetahui beban dan tagihan listrik harian, yang kedua menghitung kebutuhan listrik pada hunian dalam jangka 1 bulan, yang ketiga menghitung base dan peak load, yang keempat mengetahui potensi energi terbarukan di wilayah tempat tinggal. Latar belakang. Energi listrik memiliki peranan penting dalam kehidupan, sangat dibutuhkan untuk beraktivitas. Kebaikan yang dihasilkan oleh energi listrik akan menjadi jalan pembuka peradaban yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Indonesia merupakan energi yang kaya dengan sumber daya energi baik yang bersifat unrenewable resource maupun yang bersifat renewable resource. Selanjutnya yaitu ada beban listrik hunian. Beban listrik adalah segala sesuatu yang ditangguhkan oleh pembangkit listrik atau segala sesuatu yang membutuhkan tenaga atau daya listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh beban listrik diantaranya ada TV, lampu, setrika, kulkas, kipas angin, dan sebagainya. Beban listrik dapat dikatakan sebagai resistansi atau hambatan, yang pada ilmu listrik dapat dirumuskan dengan hukum Ohm, di mana tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Terdapat 2 jenis beban listrik berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada beban listrik DC atau beban listrik searah, itu semua beban adalah resistif. Dan yang kedua ada beban listrik AC atau beban listrik bolak-balik, itu ada 3 macam. Yang pertama ada beban resistif, yang kedua beban induktif, dan yang ketiga ada beban kapasitif. Beban dan biaya listrik rumah tangga. Nah, berdasarkan penetapan penyesuaian tarif tenaga listrik bulan April sampai Juni tahun 2022 dengan batas daya hunian itu sebesar 2.200 volt ampere, biaya pemakaian beban listrik sebesar Rp1.444 per kilowatt hour. Dengan rumus biaya beban listrik itu sama dengan beban listrik dikali Rp1.144. Di sini ada beberapa komponen, di sini ada beberapa alat listrik yang dikonsumsi. Yang pertama ada lampu, kipas angin ada 2, ada laptop, mesin cuci, TV, kulkas, setrika, dan rice cooker. Dengan biaya beban listrik per bulannya yaitu Rp231.863, dengan biaya abodemennya itu sebesar Rp3.176, dan sehingga biaya totalnya yaitu Rp235.039, dan biaya administrasinya itu Rp3.000, PJJ-nya itu sebesar Rp9.401, sehingga total biaya keseluruhan yaitu Rp247.441. Jadi beban listrik hunian berdasarkan tabel di atas yang digunakan itu adalah sebesar 6,399 kWh per hari, dan beban listrik hunian per bulannya adalah 160,57 kW per kWh, dan biayanya Rp247.441. Peak load dan base load. Base load atau beban dasar adalah tingkat kebutuhan listrik minimum yang diperlukan selama periode 24 jam. Hal ini diperlukan untuk memberikan daya ke komponen yang terus berjalan setiap saat. Juga disebut sebagai beban terus-menerus. Peak load atau beban puncak adalah saat tingkat kebutuhan listrik maksimum. Peak load seringkali hanya untuk jangka waktu yang lebih pendek. Dalam istilah matematika, peak load dapat dipahami sebagai perbedaan antara permintaan dasar dan permintaan tinggi. Berdasarkan grafik
daya hunian periode 24 jam samping diperoleh peak load-nya itu 645 watt dan base load-nya 83 watt. Oke, yang selanjutnya adalah analisis. Potensi energi terbarukan pada setiap daerah pastilah berbeda-beda, tergantung letak geografis dan keadaan daerah tersebut. Di daerah saya tinggal, yaitu tepatnya di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, potensi energi terbarukan yang ada di sana salah satunya adalah energi biogas. Hal ini karena masih banyak sekali masyarakat yang beternak secara perorangan maupun secara besar-besaran seperti hewan ternak sapi maupun kambing yang menghasilkan kotoran sehingga dapat diolah menjadi biogas. Biogas sendiri merupakan gas yang dihasilkan oleh bakteri metanogenetik anaerobik atau bakteri penghasil gas metan yang hanya dapat hidup dalam kondisi bebas oksigen dari proses perombakan bahan-bahan organik. Selain itu, biogas adalah energi yang ramah lingkungan dan bersih untuk digunakan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Seiring berjalannya waktu dan melihat tingginya kebutuhan energi masyarakat, terutama energi yang berasal dari fosil, dapat kita simpulkan bahwa energi tersebut akan semakin habis ketersediaannya. Hal tersebut mendorong kita generasi-penerus untuk terus melakukan inovasi agar dapat mengembangkan berbagai macam teknologi untuk menghasilkan energi terbarukan. Inovasi tersebut bisa berupa pengembangan ataupun pengkajian lebih lanjut mengenai pemanfaatan energi terbarukan tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.